Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, PDKK Santo Paulus Bandung. Salam sejahtera dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui program ini kita mengucap syukur untuk segala kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Sembari kita mau belajar bagaimana kita memiliki sebuah iman, pengharapan dan kasih akan segala anugerah Tuhan. Dan kita mau bicara bagaimana kita membangun sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Seperti kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak masalah, terutama yang berkenaan dengan COVID-19. Namun kita mau belajar bagaimana kita mau melihat, bukan dengan cara pandang kita melihat, tetapi bagaimana dengan cara Allah melihat. Karena sesungguhnya pengharapan dimulai dari poin ini. Bagaimana kita mau melibatkan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, dan mau mengizinkan Tuhan campur tangan dalam setiap perkara kehidupan kita. Karena kita tahu pengharapan adalah bicara sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang kita gumuli, sesuatu yang kita benar-benar ingini. Dan kita nggak bisa memiliki sebuah pengharapan di luar kasih setia Tuhan. Karena firman-Nya berkata dengan sangat jelas, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya di dalam Tuhan. Hidupku akan menjadi kehidupan yang berbahagia waktu kita andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Itulah pengharapan. Dan pengharapan adalah kita juga mau belajar untuk menanti-nantikan segala sesuatunya bukan seturut dengan kehendak kita, tetapi seturut dengan firman Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 18 dengan jelas firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya apa? Kita belajar untuk menantikan waktunya Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja bukan dengan seperti yang kita mau, tetapi Allah bekerja seturut dengan kehendaknya, seturut dengan caranya, seturut dengan waktunya Tuhan. Dan Tuhan mau hari-hari ini, saat-saat ini, dengan pengharapan kita yang sudah melibatkan Tuhan, kita diminta untuk menantikan janji Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, Dia mau menunjukkan kasih-Nya, Dia menantikan waktu yang tepat. Tuhan tuh punya hasrat yang besar, Tuhan itu punya kerinduan yang besar, Tuhan itu punya harapannya sendiri untuk setiap kita. Dan bagian kita hanya menanti-nantikan sambil tetap berbahagia. Artinya apa? Orang yang memiliki pengharapan bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi orang yang memiliki pengharapan, dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengolah, untuk membentuk, untuk menjadikan pergumulan atau permasalahan itu menjadi jalannya Tuhan, menjadi kehendaknya Tuhan, dan menjadi sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Tuhan cuma bilang, sabar, nantikan, ucapkan syukur, sebab Allah sudah bangkit dan Dia menyayangi setiap kita. So sahabat-sahabat Kristus, bicara soal pengharapan, libatkan Tuhan, izinkan Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang kita gumuli, dalam setiap ketakutan, dalam setiap kekhawatiran, dalam setiap permasalahan. Izinkan Tuhan campur tangan di sana, karena Tuhan itu baik. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya, dan Dia rindu untuk pouring out untuk menyatakan kasih-Nya untuk setiap kita, untuk menyatakan kekuatan, untuk menyatakan roh-Nya, untuk menuntun setiap kehidupan saudara dan saya. So, milikilah pengharapan di hari-hari ini. Bukan cuma hari-hari ini, tapi selanjutnya. Karena kita percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Tuhan justru memberikan keuntungan untuk setiap kita. Karena kita akan memiliki pola pikir yang positif, kita akan memiliki tutur kata yang positif, kita akan memiliki attitude yang positif. Itulah hasil pengolahan dari sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah berkarya, tetaplah memuji Tuhan, tetap work from home, tetap jaga kesehatan, tetaplah menyembah Tuhan, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Engkaulah kuatku.